70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Dalam seri ke-189 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rini Marjan sebagai Nyai Tumpak Seti, Ivona Rose sebagai Sakawuni, N. Nurdin sebagai Balung Hura, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Nyai Tumpak Seti menemukan Sakawuni di Candi Lawang Wentar. Nyai Tumpak Seti mengajak Sakawuni pulang kembali ke rumahnya. Tapi gadis itu menolak. Bahkan gadis itu menjadi marah ketika Nyai Tumpak Seti menyinggung masalah hubungannya dengan Arya Kamandanu. Sabar, Sakawuni. Aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa. Kau jangan tersinggung. Dan kau jangan seenakmu saja menuduh orang. Bukankah benar apa yang kukatakan? Benar. Apanya yang benar? Arya Kamandanu itu seorang laki-laki yang baik. Dan kukira pada dasarnya kau pun seorang wanita yang baik. Kalian berdua bisa menjadi pasangan hidup yang serasi. Nyai Tumpak Seti, kau mengatakan bahwa Arya Kamandanu itu adalah seorang laki-laki yang baik. Mungkin kau benar. Setidak-tidaknya benar untukmu sendiri. Sakawuni, kau tidak bisa menyembunyikan perasaanmu di depanku. Aku pun seorang wanita, Sakawuni. Aku mempunyai kepekaan seorang wanita. Aku tahu bahwa kau sekarang ini hatimu sedang dibakar cemburu. Nyai Tumpak Seti, kau jangan bicara sembarangan. Kalau kau menyukai Arya Kamandanu, ambillah dia untukmu. Ambil saja. Tidak perlu sungkan-sungkan. Tidak perlu malu padaku. Kau sendiri sudah mengatakan bahwa Arya Kamandanu adalah seorang laki-laki yang baik. Nah, ambillah. Ambil saja dia untukmu. Bukankah kau sekarang ini sudah menjadi seorang janda muda? Tidak, Sakawuni. Kukira kau telah salah paham. Kukira kau terlalu cepat untuk menaruh cemburu padaku. Wah, kurang ajar. Kurang ajar kau, Nyai Tumpak Seti. Kau jangan merasa bangga dan sombong dengan kecantikan yang kau miliki. Mungkin Arya Kamandanu akan tertarik padamu. Mungkin dia akan tergoda oleh rayuanmu. Tapi aku sama sekali tidak ambil peduli. Masa bodoh? Persetan dengan kalian. Sakawuni, kalau kau mau sabar dan tidak marah-marah padaku, maka aku akan menjelaskan sesuatu padamu. Tidak. Apalagi yang perlu kau jelaskan? Sudahlah. Pergi kau dari sini. Sakawuni, kau mau pergi atau tidak? Ayo cepat, pergi. Aku tidak sudi lagi bicara padamu. Sakawuni. Apa benar yang dikatakannya itu Pak Seti? Rasanya tidak. Sakawuni seorang gadis yang selalu mendambakan kebebasan. Dia terlalu masa bodoh dan tidak pernah ambil peduli dengan orang lain. Bagaimana dia bisa mencintaiku? Kukira pendapatnya itu Pak Seti tidak pada tempatnya. Sudah malam begini, mereka belum juga pulang. Menurutnya itu Tumpak Seti, Sakawuni kesal. Dia ingin menunggu selama aku mendapat pengobatan. Tapi Nyai Tumpak Seti tidak memperbolehkannya. Kemana gadis itu perginya? Jangan-jangan dia nekat, lalu kabur tidak tahu rimbanya. Ada-ada saja. Yang satu belum selesai, timbul yang lainnya. Baiklah, kukira tidak seharusnya aku berdiam diri di sini. Aku harus mencari mereka. Arya Kamandanu lalu melangkah meninggalkan rumah Nyai Tumpak Seti. Dengan terhuyung-huyung dia terus melangkah menyusuri jalan setapak. Dia tidak pergi jauh.
Dia hanya berjalan mengitari halaman rumah Nyai Tumpak Seti yang banyak ditumbuhi pohon-pohon bambu. Tapi lama-kelamaan dia berjalan semakin jauh juga. Pada saat itulah, seorang penunggang kuda memasuki halaman rumah Nyai Tumpak Seti. Nyai! Nyai! Kemana Nyai Tumpak Seti? Kok rumahnya sepi sekali? Tapi sepertinya ada cahaya lampu di dalam ruang tidurnya. Nyai! 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 Pintu rumahnya tidak dikunci rupanya. Aneh sekali. Kemana Nyai Tumpak Seti ya? Malam-malam begini dia tidak ada di rumah. Kemana perginya? Hei, aku melihat ada beberapa potong pakaian laki-laki. Jangan-jangan Nyai Tumpak Seti menyembunyikan seorang laki-laki di rumahnya. Kurang ajar. Pantas dia tidak mau memenuhi undanganku. Jangan-jangan hatinya mulai berpaling pada laki-laki lain, sehingga dia tidak menaruh lagi perhatian padaku. Jelas sekarang, di sini rupanya letak kuncinya. Pantas dia selalu menjauhiku. Sudah 3 kali orang suruhanku datang menjemput, dan dia selalu menolak. Rupanya di sini letak kuncinya. Dia telah menyimpan seorang laki-laki di rumahnya. Nah, benar sekali dugaanku. Pastinya Tumpak Seti telah memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Balung Hura adalah bekas suami Nyai Tumpak Seti. Dia masih muda usia, belum mencapai 20 tahun. Dia adalah anak tunggal lurah desa Kamirahan. Balung Hura sebenarnya masih mencintai Nyai Tumpak Seti. Demikian pula sebenarnya Nyai Tumpak Seti masih mencintai suaminya. Tapi perkawinan mereka tidak mendapat restu dari lurah Kamirahan. Dan Balung Hura adalah seorang laki-laki yang masih bersifat kekanak-kanakan. Dia terlalu manja dan kurang bertanggung jawab. Balung Hura menatap sebuah pedang yang ukurannya sangat besar, yang tergantung pada dinding ruangan. Kemudian laki-laki bertubuh agak kurus itu melangkah, dan tangannya bergerak meraih gagang pedang. Besar sekali ukuran pedang ini, dan beratnya luar biasa. Apakah laki-laki yang sekarang menjadi simpanan Nyai Tumpak Seti adalah seorang raksasa? Siapapun laki-laki itu, pastilah dia bukan manusia baik-baik. Pedangnya saja bentuknya seperti setan. Kalau bukan perampok, tentulah dia benggol pencuri. Pedang ini memang aneh sekali bentuknya. Aku yakin pedang ini menjadi senjata andalan pemiliknya. Nah, kalau begitu, aku akan ambil pedang ini. Akan kubawa pedang ini dan selanjutnya akan kujadikan milikku. Siapa tahu pedang ini membawa keberuntungan. Balung Hura menimang-nimang pedang naga puspa dengan kedua belah tangannya. Otot-ototnya menjadi tegang karena beban yang dibawanya amat berat. Kemudian laki-laki itu menyelipkan pedang naga puspa ke pinggangnya sebelum melangkah keluar menuju halaman. Balung Hura nampak kesal dan marah sekali. Dia mengurungkan niatnya untuk melompat ke atas punggung kudanya begitu melihat sosok bayangan manusia berdiri di hadapannya. Siapakah Tuan? Mengapa Tuan malam-malam datang kemari? Hei, siapa kau? Akulah yang seharusnya bertanya siapa kau. Nama saya Arya Kamandanu. Saya sedang berobat. Saya menderita luka-luka parah. Dan saya sangat mengharapkan pertolongannya Nyai Tumpak Seti. Kukira kau bukan hanya berobat. Kukira kau adalah laki-laki simpanan Nyai Tumpak Seti. Saya belum mengenal Tuan. Tuan jangan membuat gara-gara. Kau akan segera mengenal aku. Namaku Balung Hura. Aku anak kepala desa Kamirahan. Dan aku adalah bekas suami Nyai Tumpak Seti. Aku lebih berhak dan lebih pantas datang ke rumah ini daripada kau. Oh,
Rupanya Tuan yang bernama Balung Hura. Nyai Tumpak Seti sudah menceritakan perihal Tuan. Kau tidak perlu turut campur urusan kami. Kau pasti bukan orang baik-baik. Tuan Balung Hura, Tuan adalah anak kepala desa. Dan sebagai seorang anak kepala desa, tentunya Tuan pernah belajar tentang tata kesopanan. Kurang ajar. Kau berani menghina aku ya? Kau berani menghina anak kepala desa? Tuan tidak perlu merasa terhina. Kalau Tuan bersikap baik terhadap orang lain, tentulah tidak ada orang yang berani menghina Tuan. Kau tahu, orang tuaku banyak mempunyai kaki tangan. Mereka adalah para pendekar yang sudah terlatih dengan baik. Kalau kau datang kemari dengan maksud mengacau, kau akan segera berhadapan dengan para pendekar desa Kamirahan. Tuan Balung Hura, Sudah. Aku tidak butuh bicara dengan orang seperti dirimu. Kau pastilah benggol maling. Suatu saat pemerintah Kediri pasti akan menangkapmu dan menjebloskanmu ke dalam penjara bawah tanah. Aku hanya sangat menyayangkan mengapa bekas istriku mau bergaul dengan seorang seperti benggol maling. Balung Hura, kau benar-benar anak kepala desa yang tidak tahu adat. Kau berani memasuki rumah orang tanpa izin pemiliknya. Dan kau telah menuduh orang sembarangan tanpa bukti. Kau mengatakan aku benggol maling. Apakah bukan kau sendiri malingnya? Kurang ajar, setan belang. Balung Hura, aku tidak mau ribut denganmu. Aku tidak menyukai keributan. Tapi sebelum kau pergi, ku minta dengan sangat, kembalikanlah pedang itu padaku. Pedangmu ini sangat lucu. Bentuknya lucu sekali dan ukurannya luar biasa. Kembalikan pedang itu, Balung Hura. Mengapa harus ku kembalikan padamu? Supaya kau tidak menyesal nantinya. Tidak, aku tidak akan menyesal. Pedangmu ini akan kubawa. Aku menyukainya. Kalau kau menginginkan pedangmu ini kembali, datang saja ke rumahku. Jangan, Balung Hura, jangan. Mau apa kau? Mau apa, ha? Nah, rasakan. Rupanya kau hanyalah seorang pendekar kecoa. Hanya dalam satu gebrakan kau sudah keok. Sakawuni, bukan hanya kau yang mengalami perasaan seperti itu. Semua wanita mengalaminya. Perasaan cemburu, dendam, dan benci itu sudah biasa, Sakawuni. Tapi belum tentu aku mencintai Kamandanu. Dia memang baik, tapi dia terlalu lugu. Kau bisa membohongi semua orang yang kau ajak bicara, Sakawuni. Tapi bagaimana kau bisa membohongi hati kecilmu sendiri? Ya, cinta memang banyak mengundang masalah. Kadangkala masalah itu menjadi sangat rumit. Tapi bagaimanapun juga, setiap insan di muka bumi ini akan selalu memburu cinta. Cinta ibarat sebuah gapura yang akan mengantarkan orang menuju istana kebahagiaan. Sakawuni, sudahlah. Kau tidak perlu cemburu lagi padaku. Nyai Tumpak Seti. Mungkin kau menjadi seorang wanita yang perasa setelah ditinggal suamimu. Setelah kau diceraikan oleh suami yang kau cintai. Tidak, Sakawuni. Kau keliru memberikan penilaian padaku. Aku memang telah bercerai dengan Kakang Balung Hura, suamiku. Tapi kami bercerai secara baik-baik. Sudah berapa kali Kakang Balung Hura ingin kembali padaku. Tapi aku terpaksa tidak bisa menuluskan permintaannya. Aku masih belum percaya bahwa dia sudah berubah watak dan kelakuannya. Aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang masih berjiwa kekanak-kanakan. Kakang Balung Hura masih terlalu manja pada orang tuanya. Dia belum sepenuhnya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab penuh pada keluarganya sendiri. Akibatnya, kami seringkali bertengkar. Dia tidak pernah mau mengerti tentang keadaanku. Dia selalu minta dimanjakan. Dan lama-kelamaan, cinta kami yang semula tumbuh subur mendadak menjadi gersang. Seperti tanaman kurang air. Seperti tanaman yang tidak pernah dirawat. Dan akhirnya menjadi sasaran hama perusak tanaman.
Nah, bagaimana? Ini sudah malam sekali, Sakawuni. Mari kita pulang. Mengapa kau mendesakku untuk pulang? Aku lebih senang tidur di ruang Candi Lawang Mentar ini. Kasihan Arya Kamandanu. Sudah sejak siang tadi dia menanyakan dirimu. Ya, kalau begitu kau pulang saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Baiklah. Kau jangan terlalu lama, Sakawuni. Tidak, aku tidak akan terlalu lama. Nyai Tumpak Seti segera menuruni tangga Candi Lawang Mentar. Pakaian yang dikenakannya sebentar kelihatan, sebentar tidak. Timbul tenggelam di balik pohon-pohon perdu. Sakawuni menengadahkan wajahnya ke angkasa. Langit penuh bertaburan bintang. Tiba-tiba dia merasa hatinya kosong dan sedih. Benarkah yang dikatakan Nyai Tumpak Seti? Benarkah aku cemburu padanya? Alangkah tidak senangnya mempunyai hati yang sedang cemburu. Aku menjadi tersiksa sekali. Aku menjadi seperti kehilangan pegangan. Aku ingin marah. Tapi pada siapa? Benarkah yang dikatakannya itu Tumpak Seti? Benarkah aku menaruh hati pada Arya Kamandanu? Mudah-mudahan saja tidak. Mudah-mudahan saja aku hanya sekedar menaruh rasa kasihan pada laki-laki dungu itu. Memang, Sakawuni mengakui dalam hati kecilnya, pikirannya menjadi kacau. Baru pertama kali ini dia menjadi gelisah gara-gara seorang laki-laki. Tapi dia selalu membantah sendiri apa yang dirasakannya. Malam semakin larut ketika gadis dari desa Tanibala itu naik ke atas punggung kudanya. Dan sebentar kemudian, dia pun sudah berkuda menembus kegelapan malam yang dingin. Tumpak Seti? Sakawuni, mengapa kau baru pulang? Lihatlah. Ada apa, Nyai? Apakah luka-lukanya semakin parah? Entahlah. Entah apa yang telah terjadi. Ketika pulang, aku menemukannya tergeletak di halaman sana. Sepertinya telah terjadi perkelahian. Lihat, mata kirinya agak bengkak dan bibirnya sedikit pecah. Apakah daerah ini kurang aman, Nyai? Selama aku tinggal di sini belum pernah terjadi apa-apa. Kurasa daerah ini cukup aman, Sakawuni. Kalau begitu siapa orang yang baru saja datang ke rumahmu? Entahlah. Aku belum bisa menemukannya. Dia sudah sadar kembali, Nyai. Dia sudah sadar. Biarkan dulu, Sakawuni. Biarkan dia sadar sepenuhnya dulu. Biarkan dia tenang. Jadi benar-benar ada orang yang datang ke rumah ini, Kamandanu? Iya. Dia mengaku bernama Balung Hura. Dia bekas suamiku. Dia pasti mencari aku. Benar, Nyai. Kelihatannya memang dia mencarimu. Tapi sayang sekali, agaknya bekas suamimu itu kurang bisa mengendalikan diri. Agaknya dia terlalu bangga menjadi anak kepala desa. Dia kurang bisa menghargai orang lain. Kalau begitu dia belum berubah. Kamandanu, di mana pedangmu? Hah? Oh, celaka. Aku baru ingat. Pedangku. Ya, dia telah mengambil pedangku. Kita harus mencarinya. Sabar, Kamandanu. Sabar. Tenang dulu. Tidak. Dia telah membawa pedangku. Dia tidak tahu bahwa pedang itu berbahaya. Kita harus mencarinya.
Kita harus segera menemukannya. Ayo cepat, kita harus segera menemukannya. Dia pasti akan celaka. Pedang itu pasti akan meminta korban. Kita harus menemukannya. Ayo cepat. Apa benar yang kau katakan, Kamandanu? Benarkah pedang itu berbahaya? Pedang itu bukan pedang sembarangan. Kalau sampai dia berani mencabutnya, dia pasti akan binasa. Sekarang lebih baik kita berpencar saja. Iya, benar Sakawuni. Baiklah, kalian berdua pergi mencarinya melewati jalan setapak ini. Sedang aku akan mengambil jalan lain. Mudah-mudahan saja Kakang Balunghura tidak segera pulang ke rumahnya. Nyai Tumpak Seti mendapatkan Arya Kamandanu tergeletak di halaman dalam keadaan pingsan. Dia lalu menggotong Arya Kamandanu masuk ke dalam rumah. Sakawuni datang beberapa saat kemudian. Setelah sadar kembali, Arya Kamandanu menceritakan apa yang telah terjadi. Dia menjadi lemas dan gugup begitu ingat bahwa pedang naga puspanya diambil orang. Nyai Tumpak Seti mengatakan bahwa orang itu adalah Balunghura bekas suaminya dulu. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk mencari Balunghura. Kita harus mencarinya sekarang juga. Kita harus segera bisa menemukannya. Bukan suamimu sekarang ini dalam bahaya, Nyai Tumpak Seti. Kalau begitu, kita mencarinya dengan berpencar. Kalian berdua bisa melewati jalan setapak ini. Dan aku akan mencari jalan yang lain. Kemana dia perginya kira-kira, Nyai Tumpak Seti? Mungkin dia pulang. Mudah-mudahan saja belum sampai ke rumahnya. Bahaya itu akan segera datang begitu dia mencabut pedang naga puspa. Baiklah, kita jangan buang-buang waktu. Nyai Tumpak Seti segera berlari-lari menuruni bukit. Nampaknya dia sudah sangat mengenal daerah sekitar Candi Lawang Wentar. Bayangan wanita ahli obat-obatan itu segera lenyap di balik kegelapan malam. Kau tidak pernah mengatakannya padaku bahwa kau mempunyai pedang yang ampuh. Aku takut sekali, Sakawuni. Semakin banyak orang yang mengetahuinya, kukira semakin sulit untuk menjaganya. Kau takut aku akan mencuri pedangmu itu? Pedang itu sangat berbahaya. Dia dapat membunuh siapa saja, termasuk orang yang sedang memegangnya. Pedang itu seperti makhluk yang masih liar. Setiap keluar dari warangkanya, dia seperti hidup dan muncul dari balik dunianya yang kelam. Dia lalu mengamuk dan tidak memandang siapapun yang menjadi pemiliknya atau calon korbannya. Dan kaki kananku kesemutan. Rasanya memang aneh. Bukan hanya bentuknya, tapi benda ini sepertinya membawa pengaruh yang aneh. Selama ini belum pernah kutemukan pedang yang bentuknya seperti ini dan ukurannya besar sekali. Mungkin saja pedang ini dibuat hanya untuk hiasan belaka. Tidak dimaksudkan untuk perang atau bertarung melawan musuh. Aku jadi penasaran. Laki-laki yang tidak lain adalah Balunghura itu segera turun dari punggung kudanya. Untuk sesaat lamanya dia menimang-nimang sambil mengamati pedang naga puspa. Tangannya menjadi agak gemetar ketika menyentuh gagang pedang. Aku pernah mengenal beberapa macam jenis senjata. Bahkan ayahku mempunyai tombak yang cukup besar. Tapi senjata itu tidak berat seperti pedang ini. Coba, aku ingin tahu seperti apa isinya. Balunghura agak ragu-ragu sejenak.
Seperti ada sesuatu yang entah dari mana datangnya, berusaha untuk mencegah keinginannya. Tapi akhirnya, pedang naga puspa keluar juga dari warangkanya. Balungkura terkejut. Matanya membelalak lebar begitu melihat pedang naga puspa yang sekarang berada dalam genggaman tangannya. Pedang itu mengeluarkan pamor berwarna merah darah. Sebagian wajah Balungkura ikut menjadi merah. Juga sebagian pakaian yang dikenakannya menjadi merah. Pamor pedang itu benar-benar luar biasa. Pohon-pohon pakis hutan di sekitarnya seperti disiram bara api. Pucuk-pucuknya ikut berwarna merah. Luar biasa pedang ini. Seumur hidup baru aku melihat senjata yang pamornya sangat mengerikan. Jangan-jangan pedang ini milik Raja Setan yang turun dari neraka. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam pedang ajaib ini. Gerakan itu makin lama makin besar. Benda apakah sebenarnya yang kupegang ini? Jangan-jangan dia siluman yang berganti wujud menjadi sebilah pedang. Tanganku. Jari-jari tanganku seperti kaku sekali. Seperti ada tenaga yang menghisap tenagaku. Aduh, ada apa ini? Ada apa ini? Aku menjadi lemas sekali. Aku harus membuang pedang ini. Kalau tidak, aku bisa celaka. Bagaimana ini? Aku tidak bisa melepaskannya. Pedang ini seperti menggigit dan mengisap jari-jari tanganku. Aduh, bagaimana ini? Tolong! Lihat! Kakang Balunghura, rupanya kau masih belum berubah juga. Sayang sekali. Sebenarnya aku masih mencintaimu, Kakang. Tapi aku tidak bisa mempunyai seorang suami yang belum dewasa pikirannya. Kau masih terlalu manja. Kau belum bisa hidup mandiri. Apa itu? Seperti ada cahaya kemerah-merahan bergerak menuju kemari. Apa itu? Seperti suara Kakang Balunghura. Kakang Balunghura! Kakang Balunghura! Kakang Balunghura! Nyai. Lepaskan pedang itu, Kakang. Lepaskan benda itu. Cepat lepaskan. Aku. Lepaskan, Kakang. Aku seperti mendengar ada suara orang menjerit di sebelah sana. Iya, aku juga mendengarnya. Kita terus saja, Sakawuni. Baik, tapi kita tidak bisa mengambil jalan pintas. Kita terpaksa melewati jalan setapak ini. Ayo, Kamandanu, kau pegang kuat-kuat pinggangku. Hiya! Hiya! Sakawuni terus mengaburkan kudanya di atas jalan setapak. Mereka berkuda menuju arah terdengarnya suara jeritan wanita. Mereka terpaksa mengambil jalan memutar supaya aman. Arya Kamandanu memeluk pinggang Sakawuni erat-erat dari belakang. Tak lama kemudian mereka melihat sebuah cahaya kemerah-merahan di bawahnya. Itu, lihat Sakawuni. Pedang naga puspa ada di sana. Ayo, cepat. Nyai Tumbak Sedih. Nyai Tumbak Sedih. Lihatlah apa yang terjadi. Tubuhnya hangus.
Kakang Balunghura. Iya, mengerikan sekali. Tubuhnya seperti disambar halilintar. Dia seperti orang kesurupan. Tubuhnya menggigil dan matanya seperti mau keluar sebelum akhirnya dia roboh di sini. Iya, rupanya kita datang terlambat. Kakang Balunghura, mengapa harus seperti ini kejadiannya, Kakang? Mengapa kau mencuri pedang itu? Mengapa kau menginginkan benda yang bukan milikmu, Kakang? Sekarang seperti inilah kejadiannya. Sudahlah, Nyai Tumpak Seti. Kakang, Semua sudah terjadi. Lebih baik sekarang ini kita mengurus jenazah Balunghura, bekas suamimu itu. Sakawuni, kamu apa? Aku akan mengambil pedang yang membuat bencana ini. Oh, jangan. Jangan kau sentuh pedang itu. aku tidak bisa melepaskannya. Gagang pedang itu seperti melekat erat di telapak tangannya, Kamandano. Aku sudah berusaha untuk melepaskannya, tapi tidak bisa. Nyai Tumpak Seti, barangkali kita harus memotong jari-jari tangannya. Kenapa harus begitu? Iya, tanpa memotong jari-jari tangannya, kita tidak mungkin bisa mengambil pedang itu. Coba, kalian minggir sebentar. Maafkan Nyai Tumpak Seti. Aku memang terpaksa memotong jari-jari tangannya. Arya Kamandanu melangkah ke depan 2 tindak. Kemudian dia berlutut di depan tubuh Balunghura. Tubuh itu sudah menjadi kaku dan sebagian besar hangus seperti baru saja disambar petir. Arya Kamandanu segera mengeluarkan pisau kecil. Kemudian mulai memotong jari-jari tangan Balunghura satu persatu. Setelah 3 buah jari Balunghura dikerat, barulah pedang naga puspa itu bisa diambil. Dan Arya Kamandanu buru-buru memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Nyai Tumpak Seti, aku sangat menyesalkan peristiwa ini. Kau tidak bersalah, Kamandanu. Yang bersalah adalah Kakang Balunghura sendiri. Aku telah berlaku sembrono. Seharusnya aku tidak meninggalkan pedang itu di rumahmu. Ya, kalau Kakang Balunghura tidak mengambil pedangmu, kalau dia tidak menginginkan barang milik orang lain, tentu dia tidak akan mengalami seperti ini. Kasihan sekali. Anak seorang kepala desa harus mengalami kematian seperti ini. Ya, dia telah menjadi korban perbuatan orang tuanya. Kepala desa Kamirahan terkenal sebagai kepala desa yang serakah. Dia seringkali mengambil dengan paksa hak orang lain. Dia suka merampas sawah ataupun ternak warga desanya sendiri. Dia bekerja sama dengan pemerintah Kediri untuk memperoleh kehidupan serba mewah. Dan sekarang anaknya sendiri yang harus menjadi korban. Kepala desamu nanti pasti akan marah sekali melihat anaknya mati dengan cara seperti ini. Biarlah aku yang akan menghadapinya, Sakawuni. Sekarang ini sebaiknya kalian berdua pergi meninggalkan desa Kamirahan. Kau nanti akan mendapatkan kesulitan, Nyai Tumpak Seti. Peristiwa kematian Kakang Balunghura pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan, terutama dari anggota keluarganya. Tapi akulah nanti yang akan memberikan jawaban. Kami pun seharusnya ikut bertanggung jawab, Nyai Tumpak Seti. Jangan, Sakawuni. Jangan. Kalian tidak perlu ikut campur. Lebih baik kalian segera pergi. Kalau sampai kepala desa tahu bahwa kalian terlibat dalam peristiwa maut ini, kalian akan mendapat kesulitan besar. Sudahlah, ikuti saja kata-kataku. Ayo, cepat. Sebaiknya kalian segera pergi. Besok pagi, desa Kamirahan pasti akan geger. Kalian akan celaka kalau masih berada di tempat ini. Bagaimana, Kamandano?
Kamandanu, soal luka-lukamu itu, aku terpaksa tidak bisa menolongmu. Carilah ahli obat yang lain. Mudah-mudahan kau bisa sembuh. Aku tahu kau sudah cukup berusahanya itu, Pak Seti. Tapi memang keadaannya sekarang menjadi lain. Ayolah cepat, pergilah kalian. Sebelum fajar besok, kalian sudah harus berada di luar batas desa Kamirahan. Kalian harus segera pergi sejauh-jauhnya meninggalkan tempat ini. Iya, kalau memang begitu kemauanmu, baiklah. Terima kasih Nyai Tumpak Seti. Ayo Kamandanu. Sebenarnya kami tidak sampai hati meninggalkan kau sendirian menghadapi perkara ini, Nyai Tumpak Seti. Kakang Balunghura adalah bekas suamiku, Kamandanu. Aku merasa mempunyai kewajiban untuk mengurus jenazahnya. Sudahlah, jangan berlarut-larut. Aku tidak apa-apa. Aku bisa menghadapi perkara ini sendirian. Aku bisa menjelaskan pada kepala desa tentang peristiwa yang telah menimpa diri anaknya. Selamat tinggal, Nyai Tumpak Seti. Selamat tinggal, Nyai Tumpak Seti. Iya, selamat jalan. Mudah-mudahan ada seorang ahli obat yang bisa menyembuhkan luka-lukamu, Kamandanu. Kakang Balunghura, akhirnya kita harus berpisah untuk selama-lamanya. Sebenarnya aku masih mencintaimu, Kakang. Sebenarnya aku masih mengharap kehadiranmu kembali. Tapi rupanya Sang Hyang Widi tidak mengizinkannya. Kakang Balunghura, kasihan kau, Kakang. Kasihan sekali nasibmu. Mengapa kau tidak mau menuruti kata-kataku? Mengapa sifat dan sikapmu masih juga tidak berubah? Selama ini, aku dengan sabar menunggu perubahanmu, Kakang. Aku tetap menutup pintu hatiku untuk orang lain. Hanya karena aku masih mengharapkan kau kembali, Kakang. Tapi akhirnya kau pergi untuk selama-lamanya. Nyai Tumpak Seti terus meratapi jenazah bekas suaminya. Sementara itu, Sakawuni dan Arya Kamandanu masih berguncang-guncang di atas punggung kuda. Kuda mereka masih terus berlari semakin jauh meninggalkan Candi Lawang Wentar. Mereka mengambil arah ke sebelah timur. Fajar pun segera tiba. Sinar matahari mulai merekah. Cahaya merah meronai wajah langit di sebelah timur. Tiba-tiba Sakawuni menarik tali kekang kudanya. Kamandanu, kau tidak ingin istirahat dulu? Hei, kau tidak ingin istirahat dulu? Aku masih memikirkannya itu, Pak Seti. Kasihan dia. Mestinya akulah yang harus bertanggung jawab menghadapi kepala desa Kamirahan. Kalau kau kasihan pada ahli obat itu, kembali saja ke sana. Begitu lebih baik. Sudahlah, Sakawuni. Kata-katamu selalu ketus. Lebih baik kita teruskan saja perjalanan. Kita belum terlalu jauh meninggalkan desa Kamirahan. Ya, boleh. Boleh. Ayo, peganglah pinggangku kuat-kuat. Sekarang kita benar-benar akan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Lihatlah, di sebelah sana itulah Gunung Bromo. Di lereng gunung itulah letak desa Tanibala, desa kelahiranku. Iya, iya, iya.
Kuda itu berlari bagaikan terbang di atas rumput. Mereka terus berkuda menyusuri tepian sungai Berantas. Arah mereka sekarang sudah jelas. Lereng Gunung Bromo. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan bisa menemukan seorang ahli obat yang bisa menyembuhkan luka-lukanya? Dan pengalaman apa saja yang akan mereka temui di sepanjang jalanan nanti? Silakan menunggu seri berikutnya. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.